Dan saya mau menyapa Bapak Ibu yang baru bergabung. Selamat datang, dan kita sedang di sebuah webinar yang berjudul negosiasi gaji karyawan kita di tengah saat-saat bisnis kita tengah krisis. Apa yang boleh dan apa yang tidak. Dan sebelum saya mulai lebih jauh, saya mau menyampaikan bahwa pada hari Minggu depan, tanggal 19 April, webinar kita akan mengupas sebuah topik mengenai teamwork di tengah social distancing. Fun ideas buat para leaders. Jadi banyak para klien saya bilang bahwa coach, di tengah-tengah work from home seperti ini bingung juga nih ya untuk membuat tim kita makin kompak, tetap kompak dan tetap saling mau sinergi, mau kerjasama dan sebagainya. Banyak yang lagi pada bingung untuk bagaimana membuat tim mereka tetap mau bekerja sama dengan baik. Karena kan biasanya di satu tempat, satu lokasi, sekarang di rumah masing-masing, atau yang satu di gudang, yang satu di rumah, yang satu di kantor, yang satu di rumah. Waduh, bingung tuh. Nah, minggu depan kita akan kupas mengenai itu. Jadi silakan jadwalkan agenda Anda di hari Minggu tanggal 19 April jam 8 malam. Ya. Dan di layar Anda sudah melihat bahwa kita akan membahas mengenai siklus ekonomi. Jadi di segmen kedua ini saya akan mengupas sedikit mengenai siklus ekonomi yang seringkali saya kupas dengan para klien. Nah, Bapak Ibu yang para klien saya, mudah-mudahan masih ingat. Dan kalau Anda sudah lupa, yuk kita belajar lagi sama-sama. Jadi di dalam bisnis, Bapak Ibu, itu ada siklusnya. Sama seperti musim, kita anggap bisnis itu punya 4 musim. Musim pertama itu adalah summer. Musim kedua adalah fall atau musim gugur. Jadi setelah musim panas pasti ada musim gugur. Setelah fall ada musim winter atau musim dingin. Dan setelah winter pastilah ada kembali musim semi. Jadi kita mesti punya harapan nih ya. Habis winter season seperti ini lagi, habis krisis pasti ada musim semi. Dan musim semi akan kembali ke summer, musim panas, di mana kita sedang jaya-jayanya. Nah, bila kita memahami siklus ini, bahwa bisnis itu terdiri dari 4 siklus seperti itu, maka kita akan menghasilkan banyak uang dari bisnis kita. Nah, cuma permasalahan banyak, tidak sedikit juga pengusaha-pengusaha yang mengabaikan atau merasa bahwa siklus kayak gini nggak berlaku buat saya deh. Saya bisa ngatur bisnis saya sendiri. Nah, yuk nggak apa-apa. Tapi kita belajar sama-sama tetap ya. Yuk. Nah, kita mulai dulu dari summer. Jadi ada pasti adanya momen-momen di mana bisnis Anda ini sedang berada di musim summer atau musim panas. Di summer atau musim panas ini biasa bisnis sedang jaya-jayanya. Orderan lagi banyak-banyaknya. Ya, margin lagi besar-besarnya, dan kayak bisnis lagi booming banget itu, lagi booming banget. Nah, waktu bisnis lagi di musim summer, Bapak Ibu, ada beberapa tips yang Bapak Ibu sudah bisa lihat di layar. Yang pertama adalah saat bisnis sedang berada di musim panas. Nah, jangan habiskan uang kita atau pendapatan kita, profit kita, untuk hal konsumtif. Banyak loh pengusaha-pengusaha yang kalau udah lagi profitnya gede dan sebagainya, tiba-tiba ganti mobil dinas, beli komputer baru, ya beli peralatan-peralatan baru yang canggih-canggih gitu ya. Handphone baru bagi para handphone operasional. Kemudian rapat di tempat-tempat yang mahal dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang banyak pengusaha yang waktu dalam musim panas akhirnya mereka memboroskan uangnya untuk hal konsumtif, khususnya untuk teknologi, yang setahu saya seperti itu. Dan sayangnya habis musim panas kan pasti datang tuh namanya musim gugur. Musim panas itu tidak akan terus menerus, pasti ada siklusnya. Nah, makanya waktu habis musim panas itu udah mulai berakhir, Bapak Ibu, banyak business owner mengakhiri musim panas mereka dalam keadaan cash flow tipis dan hutang jadi lebih banyak. Cash flow tipis, hutang lebih banyak. Padahal yang kita perlu lakukan apa? Waktu lagi musim panas, kita jual barang-barang dengan harga-harga yang tinggi, harga-harga yang bagus, kualitas-kualitas yang bagus. Jadi tawarin barang-barang berkualitas. Dan hasilnya, profitnya itu kita mesti simpen. Istilahnya kita cash up. Kita timbun tuh profitnya, kita timbun cash flow-nya, supaya kita bisa menghadapi musim gugur dan musim dingin. Nah, kenapa? Karena nanti setelah musim panas, berikutnya musim apa?
musim gugur atau musim fall. Gugur atau musim fall. Dan banyak dari kita ini memang gak tahan iman aja. Jadi kalau profit udah datang, udah begitu banyak orderan masuk dan sebagainya, udah kita kepikiran, aduh kemarin pengen beli ini gak bisa, sekarang beli ah. Kemarin mau liburan ini kesini gak bisa, sekarang mau langsung liburan ah, dan sebagainya. Jadi kita gak bisa pass the test. Kalau Bapak lihat di layar itu ada cupcakes dan ada anak kecil yang lagi begini, dia ngeliatin. Memang ada tes psikologinya, bukan tes psikologi ya, jadi cerita mengenai psikologi di mana ada dua kelompok anak yang diberikan tes berupa cupcake seperti itu. Jadi dua kelompok anak ini, satu kelompok dibilang seperti ini, kalau kamu sudah selesaiin soal ini, cupcake di depan boleh dimakan, ya. Kemudian, tapi kalau misalkan kamu bisa bertahan untuk gak langsung makan, tapi bisa bertahan 10 menit, habis itu baru makan, maka saya akan memberikan kamu cupcake tambahan. Dua kelompok tadi, kelompok yang pertama anak-anaknya nggak peduli. Jadi dia dapat cupcake langsung dimakan saat itu juga. Dan kelompok yang kedua, anak-anak ini bisa bertahan selama 10 menit untuk tidak makan cupcakes-nya. Masih bisa nahan nih. Nahan imannya, tenangin dikit, cuma 10 menit ya. Nahan 10 menit nggak apa-apa deh gitu ya. Kemudian setelah 10 menit baru dia makan. Dan pada hasilnya Bapak Ibu, yang dalam kisah tersebut, bahwa anak-anak yang di kelompok kedua, di masa depannya, mereka ditemukan sebagai orang-orang yang hebat. Orang-orang yang karirnya cemerlang, bisnisnya bagus. Sedangkan orang-orang yang di kelompok pertama, anak-anak ini bertumbuh menjadi orang-orang yang akhirnya banyak hutangnya, banyak masalahnya, dan hidup dari gaji ke gaji, bulan ke bulan saja. Jadi di musim panas, maksimalkan bisnis Anda untuk mengeruk keuntungan, tetapi keuntungannya di cash up. Kenapa? Karena akan datang yang namanya musim gugur. Kalau Anda mencatat di musim gugur, apa yang perlu Anda lakukan? Ada 3 hal yang perlu kita lakukan sama-sama. Di musim gugur lah, Anda mulai melakukan penghematan. Karena biasanya di musim panas, waktu kita lagi jaya-jayanya, kita nih kalau beli apa-apa nggak mikir-mikir lagi. Nawar seadanya, sekenanya gitu. Jadi banyak biaya-biaya yang bisa dihemat pada musim gugur. Jadi mulai lakukan penghematan. Dan selain penghematan secara biaya operasional, Anda juga perlu melakukan perampingan. Khususnya Anda mulai perlu bisa let go, melepaskan karyawan-karyawan yang tidak akan berfungsi di musim dingin. Karyawan-karyawan yang pekerjaannya di musim panas pun jelek. Nah, di musim gugur inilah Anda harus bisa cut out, mesti keluarin, pisahin dari orang-orang yang kerjanya bagus. Nah, cuma masalahnya adalah banyak business owner cuek gitu loh. Jadi karyawan-karyawan yang bottom, karyawan-karyawan di tingkatan paling bawah yang performanya sangat-sangat jelek tetap dipertahanin di musim gugur, sehingga waktu musim dingin dia baru mau keluarin. Dan padahal di musim dingin itu moralitas karyawan tuh sedang sensitif-sensitifnya. Nah, jadi di musim gugur lakukan 3 hal ini. Karena habis musim gugur, musim fall, berikutnya kita akan menghadapi apa? Musim dingin. Itu yang mungkin sedang kita hadapi sekarang, betul gak? Ya. Nah, apa yang mesti kita lakukan di musim dingin ini? Pertama, lakukan pivot untuk produk jasa Anda. Lakukan pivot untuk produk jasa Anda. Kenapa? Karena orang-orang akan berbeda cara belanjanya. Kalau di masa lalu, mereka yang namanya mungkin cuci mobil seminggu sekali, cuci mobil ke bengkel gitu ya. Berapa tuh? 60.000, 70.000 gitu ya. Kadang-kadang juga ada 35 ribuan seperti itu. Maka di musim dingin, mereka bisa jadi ke bengkel cuci mobil itu bisa 2 minggu, 3 minggu sekali. Nundanya lumayan lama. Jadi Anda perlu lakukan pivot. Nah, Anda kalau bingung masalah pivot, nanti Anda bisa mungkin cek di YouTube saya. Nanti kita akan upload episode minggu lalu. Jadi prinsipnya adalah barang-barang yang high quality Anda mesti buat versi ekonomisnya. Barang-barang yang Anda jual secara bulk, secara besar-besaran, secara kuantiti besar, Anda mungkin perlu buat versi-versi kecil-kecilnya. Yang tadi Anda mainnya di hulu, ya jualnya langsung tontonan, Anda mungkin perlu buat kemasan-kemasan kecil untuk di hilir. Nah,
Di musim dingin ini juga, Anda perlu lakukan apa? Perlu lakukan marketing. Musim dingin adalah waktu terbaik untuk marketing. Kenapa? Customer sedang cari supplier baru. Ya, karena supplier baru, mereka pikir supplier baru itu sama dengan better bargain. Ya, penawaran yang lebih baik. Jadi mereka sedang cari supplier baru. Anda perlu marketing. Lakukan marketing secara baik di sana. Juga lakukan planning. Nah, lakukan planning maksudnya apa, Coach? Maksudnya begini, bahwa Anda perlu memplanningkan bahwa musim dingin ini nggak akan selama-lamanya. Jadi Anda perlu merencanakan musim semi dan musim panas. Kira-kira di musim semi saya mau ngapain, di musim panas saya mau ngapain. Dan tipsnya apa, Coach? Tipsnya gini, mulai perhatikan customer tipe A Anda, customer Anda yang bagus-bagus, itu ciri-ciri mereka, karakteristik mereka apa. Dan mulailah buat rencana marketing untuk mencari orang-orang yang mirip mereka lebih banyak lagi di musim semi dan musim dingin. Kira-kira mereka ada di mana? Mulai mikirin offernya, mulai mikirin channel marketingnya. Dan yang terakhir di musim dingin inilah Anda boleh belanja yang konsumtif. Nah, kalau lagi nggak ada COVID nih, lagi nggak ada corona ini, mungkin Anda boleh liburan di musim dingin. Kenapa? Bukannya duit lagi susah, kok jadi? Iya, karena apa? Karena juga nggak bisa ngapa-ngapain juga. Dan sekarang mungkin di musim dingin itu travel lagi murah-murahnya. Tapi jangan sekarang nggak bisa, ya. Dan Anda bisa beli mesin, beli kendaraan di musim-musim dingin. Kenapa? Karena orang semua lagi pada banting harga. Cuma syaratnya untuk belanja konsumtif di musim dingin adalah Anda sudah lakukan cash up. Udah nimbun di musim panas lalu. Kalau Anda belum nimbun, ya agak susah, ya. Dan setelah musim dingin apa? Jadi musim panas, musim gugur, musim dingin, berikutnya adalah musim semi. Dan saya yakin banget kita akan menghadapi musim semi sebentar lagi. Jadi jangan patah semangat, tetap bangun harapan Anda bahwa habis PSBB ini, habis COVID ini mereda, kita segera masuk ke musim semi, ada the new normal, dan bisnis Anda akan kembali bangkit dan bisa makin sukses. Dan di tengah musim spring ini, musim semi, kalau Anda menghadapi itu beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan, adalah Anda perlu maksimalkan marketing. Kenapa? Karena Anda maksimalkan marketing, biaya-biaya Anda setor semua ke marketing, ya, banyak Anda setor semua ke marketing, maka waktu di musim panas, Anda yang paling diingat sama pasar. Jadi Anda bisa mengeruk habis-habisan waktu di musim panas. Yang pertama. Yang kedua, di musim semi, penjualan sudah mulai ada, tapi belum sebanyak di musim panas. Jadi inilah saat-saat di mana Anda perlu training sales, training tim untuk penjualan. Di musim semi. Jangan di musim dingin. Di musim dingin berarti sales bingung juga, ya, bisa cepat lupa nih. Tapi waktu musim semi mereka bisa mulai berlatih, bisa mulai pakai, dan waktu musim panas mereka sudah ready untuk jadi penjual-penjual yang hebat. Demikian juga untuk training tim untuk produktivitas, manajemen dan sebagainya, lakukan itu di musim semi. Dan jadi itu. Jadi ada musim panas, musim gugur, fall, musim dingin, dan musim semi. Dan saya ingin Anda saling berdiskusi. Ada pertanyaan di layar Anda. Ada 2 pertanyaan, yaitu sudah berapa sering Anda mengalami siklus ini dalam bisnis Anda? Anda yang baru berbisnis setahun, sampai Anda yang berbisnis udah 10-20 tahun, sudah berapa sering Anda mengalami siklus tadi dalam bisnis Anda? Dan waktu Anda mengalami siklus tadi, Anda menyadarinya nggak saat itu bahwa itu sebuah siklus? Kemudian pertanyaan yang kedua, bila Anda berhasil melewati musim dingin ini, dan sampai ke musim panas, di mana bisnis Anda booming kembali, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang Anda akan lakukan? Dan silahkan diskusi, nanti kita akan kembali ke segmen berikutnya, dan kita akan belajar mengenai prinsip leadership terkait dengan topik kita, yaitu negosiasi gaji karyawan di tengah-tengah krisis, apa yang boleh dan apa yang tidak. Sampai jumpa di segmen berikutnya.